Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan telah masuk di bagian 2, yaitu belajar Microsoft Word bagian 2 untuk membahas bagian menu home. Sebelumnya daripada part 1 bagian 1 kita telah membahas menu-menu font, font size, bold, italic, underline dan sebagainya. Kemudian lupa, pada menu part 1 kita belum membahas subscribe sama superscript. Subscribe sama superscript ini saya akan bahas saja langsung pada bagian kedua ini. Untuk penggunaan subscript dan superscript itu contohnya misalkan kita membuat misalkan 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya ini kita gunakannya seperti ini. 2 pangkat 3. Sedangkan yang ke bawah ya untuk ke bawahnya, untuk bisa digunakan untuk hitungan tanah atau matematika, untuk simbol-simbol. Itu saja. Oke. Selanjutnya menu ini telah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas menu-menu yang ada pada part 2 ini, yaitu menu-menu bagian sini. Untuk menu pertama kita langsung saja, teman-teman. Untuk yang hanya langsung menonton di bagian 2, part satunya sudah saya buat ada di bagian playlist channel ini. Oke, kita langsung saja, kita contohkan saja. Misalkan kita dari menu yang bawah, ini ialah Alec Lab. Kalau dalam bahasa Indonesia nya rata kiri, rata sebelah kiri, sebelah sini. Sedangkan ini adalah center, rata tengah, yaitu ditengahkan saja, tidak rata. Alec right, rata sebelah sini. Sedangkan ini Justip ialah rata kiri dan kanan. Kita langsung contohkan saja. Di sini saya sudah ada tulisan, selamat pagi kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Jurusan TKJ. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan membahas menu home bagian 2. Oke, kita contohkan. Sebelum menggunakan fungsi-fungsinya sama seperti sebelumnya, kita harus memblok dahulu, kemudian klik. Kita contohkan, klik, dia akan ke bagian tengah. Kita kembalikan lagi, biasanya itu untuk judul, seperti itu. Kemudian untuk rata kiri, rata sebelah sini, sebelah kanan, nih, putar lagi, terserah sesuai dengan fungsinya. Sedangkan ini rata kiri kanan, di kiri sini, sebelah kiri saya sama sebelah kanan saya rata semua. Itu serah mau dipakai untuk fungsi apa, sesuai dengan kegunaannya. Kemudian untuk menu ini adalah line and paragraph spacing. Bahasanya sih agak panjang, tapi intinya ini untuk spasi, jarak antar kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Contohnya seperti ini, kita klik. Nah, teman-teman bisa langsung memilih di sini mau berapa jaraknya, atau men-settingnya terlebih dahulu pada menu line spacing option. Pada menu line spacing option ini, usahakan terlebih dahulu sebelum men-setting, usahakan dulu pada before dan after itu rubah dulu menjadi 0, sedangkan di pada menu add ini rubah menjadi 1 terlebih dahulu.
kita standarkan terlebih dahulu, baru kita rubah menjadi mau 1,5 spasi, mau 1,15 spasi, 1,5 spasi, 2 spasi, atau 2,2 spasi atau 3 spasi. Kita contohkan saja 1,5 spasi seperti ini, jadi lebih rapi. Kemudian ada menu di atas namanya ballet. Gimana cara membacanya nih? Mohon maaf kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ini bahasa Inggris saya agak belepotan. Oke, kemudian ini contohnya, ini contoh kalau kita buat misalkan pada bagian satu, misalkan ada tulisan seperti ini, misalkan insert sing dan sebagainya. Nah, di mana fungsi-fungsi ini ialah ketika seperti ini, kita klik blok seperti ini, lalu kita klik ini, maka dia akan seperti ini, ada simbol di depannya, dan kita bisa memilih tombol simbolnya dengan mengklik ada tanda panah di bagian pinggir sebelah kanannya. Karena kita mau centang, kita tinggal klik centang. Ketika kita mau ini apa nih, bintang 4 apa nih, segi 4 apa nih namanya ini, kita tinggal klik ini, atau seperti ini atau bulat, terserah teman-teman sesuai dengan fungsinya. Kalau saya memilih centang saja. Oke, kemudian di sebelahnya ada 1, 2. Sebenarnya ini hampir sama fungsinya dengan ballet. Itu tapi numbering ini ya, kalau di ballet ini simbol, sedangkan di numbering ini nomor, seperti ini, nomor, terus huruf besar, huruf kecil, ya seperti ini. Kita contohkan saja yang ini. Oke, selanjutnya untuk yang sebelahnya itu multi-level list. Multi-level list ini apa nih, lebih masuk jadi seperti pembagian sub dari si numbering atau ballet ini tadi. Contohnya seperti ini. Di bagian home bawah ini, kalau kita mau dimasukkan, oke, contoh seperti ini misalkan. Nih, home, misalkan di bagian dalam home itu ada apa nih? Ada ball. Untuk masuk di menunya tadi, kita tekan enter dahulu, terus kita hapus, lalu ya seperti itu, kita hapus, seperti ini saja. Terus kita misalkan di dalam insert ada apa, misalnya kita mau buat menu apa, misalkan rumah, misal saja ini. Nah, ininya kita tinggal tekan tab. Tab pada keyboard, maka dia akan masuk ke dalam ini ya. Sebaliknya, jika ingin di bagian sini mau kita buat tab di dalamnya lagi, misalkan kita ada tulisan lagi di sini, misalkan untuk supaya ini bisa masuk di bagian bawah sub rumah ini, kita taruh saja dia di bagian depan kursinya, lalu tekan tab. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa ulangi lagi ini pelan-pelan. Oke, kemudian kita ambil lagi, kita kembalikan lagi. Kemudian menu selanjutnya ialah ada menu discrepancy indent.
Nah, ini sama dengan fungsi di keyboard yaitu tab. Contohnya seperti ini, saya blok dulu ini. Saya klik dulu yang ini, tidak ada fungsinya karena kita sudah mentok di bagian kiri. Kalau di ini, nah ini sama fungsinya. Ini kita majukan tab-tab seperti ini. Ini sebaliknya. Nah, sama seperti menu tab di bagian keyboard. Ada tulisan tab bagian keyboard sebelah kiri di atas caps lock, itu sama fungsinya. Kemudian ada tulisan misalkan, kemudian lagi ada apa nih, lambang shielding. Shielding ini mungkin teman-teman sudah tahu atau belum. Ini ketika diklik ada tulisan, ada warna. Teman-teman bisa melihat sendiri seperti ini. Sebenarnya hampir sama seperti menu ini, tapi ini agak berbeda. Bedanya di mana? Nanti ini juga bisa digunakan untuk gambar-gambar yang lain, sedangkan ini hanya untuk tulisan. Oke, kita contoh saja, misalkan ini kita kasih warna biru. Kemudian ada sort. Sort ini menunya seperti ini. Kita klik ini, sort. Ini lebih, sebenarnya ini lebih nanti saya akan bahas lebih spesifik untuk menu sort. Sort ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk misalkan mau huruf besar semua mau diurutkan seperti itu. Ini. Sedangkan bawah border ini untuk membuat apa ya? Ya seperti tabel lah ini. Tapi bedanya dengan tabel, kalau tabel nanti kita bahas di menu insert tabel, sedangkan yang di sini adalah border. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin memberi kotak pada menu pada kata ini, ada apa nih, kalimat ini, pembahasan kita ini, tinggal sahabat klik seperti ini. Nanti dia ada garis bawah, garis sebelah kiri, atau kita kotakin. Atau kalau misalkan mau gini, diblok saja dulu, terus kasih kotak. Seperti ini. Oke, sedangkan yang atas ini biasa, ini adalah paragraf. Oke, teman-teman pasti sudah tahu. Ini bukan paragraf, ini salah. Maaf. Ya benar lah, benar. Ini paragraf, paragraf. Nanti cara penggunaannya sih nanti saya akan contohkan lagi yang lebih banyak lagi tulisannya. Kita lewatkan dulu menu ini, menu show paragraph max order hidden, untuk memunculkan paragraf. Nanti kita akan pelajari lagi, sama seperti menu format file, apa ini, painter, copy, cut, paste, belum kita pelajari. Nanti kita akan buatkan menu-menu khusus seperti ini sesuai dengan contoh-contoh nantinya yang ada. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ini. Jika teman-teman yang lebih paham bisa komen untuk lebih mensukseskan dari channel ini, atau untuk lebih membantu teman-teman jika penjelasan saya ada yang keliru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.